Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesedihan ya. Sesedih timnas Indonesia U23 kalah di final berhadapan dengan Vietnam dengan skor 1-0, pertandingan yang sangat alot ya, kedua tim bermain safety dan pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ya secara mungkin teknis dan non teknis Vietnam lebih siap daripada timnas Indonesia. Nanti itu akan gue bahas kenapa Vietnam sebegitu tangguhnya di kelompok umur ya, terutama di kelompok U23 ini karena dia berhasil hat-trick juara AFF. Dan kira-kira apa aja nih yang bisa diambil hikmahnya setelah kekalahan, karena menurut gua penampilan timnas Indonesia U23 ini sangat impresif ya dari awal match ya, babak penyisihan, fase knockout, dan sayang sekali kita belum bisa menang di final ya, kembali menjadi runner up ya. Jadi itu akan gue bahas dan tentunya gue juga bakal bahas seputar Barcelona ya, yang mana Barcelona sudah mendarat di Seoul di Korea ya, sudah latihan juga dan ada kabar yang menarik. Ini menurut gue menarik ya, karena suatu keberanian yang diambil, suatu sikap yang sangat berani diambil oleh Ronald Araujo yang mengatakan bahwa kalau memang saya tidak dibutuhkan di klub ini yaitu Barcelona, atau saya bukan menjadi bagian yang penting dari Barcelona, ya gue bersedia untuk negosiasi, gue bersedia untuk meninggalkan Barcelona. Respect seperti apa nanti. Dan ada kabar juga yang sangat booming bahwa media-media Prancis tentunya ya sangat membandingkan Lamine Yamal dengan Desiree. Ya, banyak yang bilang kalau Desiree ini lebih bagus daripada Lamine Yamal. Nanti itu kita akan bahas. Jadi 3 poin itu. Dan tapi sebelum gue bahas ya, gue berterima kasih buat kalian selalu nonton video ini, like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Semoga gue doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang rezekinya belum banyak semoga dibukakan pintu rezeki sehingga mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang lagi sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus, diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan ya. Sukses buat kita semua, amin. Oke, let's go. Ini kita bahas Barcelona dulu ya. Barcelona ini sudah mendarat di Seoul di Korea dan dia sudah latihan. Ada beberapa berita-berita yang cukup menggembirakan dan juga cukup bikin kita menjadi antusias, yaitu tentang pertama Roni. Ya, Roni ini dia sudah mendapatkan sedikit kepercayaan dari Hansi Flick ya, yang mana waktu itu prospeknya adalah Rooney dibeli 2,5 juta euro ya dari Copenhagen, setelah itu bermain untuk Barcelona B. Tapi dari sisi latihan, dari kegigihan, dari ketekunan Roni, dan Roninya sendiri juga punya ambisi untuk menunjukkan bahwa gue bisa main di Barcelona B. Cuma lu lihat dulu lah gue main kayak gimana, gue juga bisa gabung ke skuad utama. Kalau itu terjadi, ini suatu hal yang positif untuk Barcelona menurut gue. Kenapa? Biar di posisi flank kanan atau posisi Lamine Yamal itu ada saingan, ada persaingan ya, ada orang-orang yang kompetitif di situ, yang mana ini nilai yang sangat positif buat Barcelona. Lamine Yamal baru dikasih nomor 10, baru nego gajinya itu di bawah Lewandowski, tapi secara bonus Yamal bakal mendapatkan perincilan yang besar jumlah uang di Barcelona. Masuklah seorang Rooney yang gajinya kecil, nilai transfer kecil, tapi ngototnya gede, keinginannya gede. Jadi ada saingan di situ ya, kita lihat seperti apa. Setelah itu juga ya Hansi Flick mengemukakan pendapatnya bahwa dia cukup sayang ya dengan Dro atau Pedro Fernandes ya. Nah, kalau buat yang kalian yang nanya, kemarin wajahnya kok perawakannya nih ada orang Indonesianya. Ya, dia bukan orang Indonesia tapi memang darah Asia. Ya, ini mudah-mudahan gue nggak salah memberikan data. Dro Fernandes ini ada keturunan Filipina ya. Jadi biar bagaimanapun walaupun bukan orang Indonesia tapi ada orang Asia main di Barcelona, gue sih cukup seneng ya. Selain kita ngelihat darah Asia main di Spanyol, di Eropa, di klub elit, ada juga orang Filipina ya. Dan pasti
merangkul pasar-pasar Asia. Barcelona emang ada orang-orang Asianya ya, kayak Kubo gitu. Nah, jadi dia orang Filipin, dia bisa beroperasi di flank kiri ya, bermain nomor 7, bisa juga bermain nomor 8 ya, karena dia bagus, dribblenya bagus, visinya juga bagus, dan umur juga masih 17 ya, 16-17. Jadi ini pemain yang sangat prospek. Cuma di posisi sebelah kiri kita udah tahu ya, ada Rapinya mungkin di kiri, ada Rashford di kiri, ya ada Ferran Torres di kiri, ya bahkan di tengah juga ada Fermin, Dani Olmo, ada Gavi, Pedri, Bernal, Frenkie de Jong, masih banyak. Jadi gue ngerasa di usia 16-17an ini antriannya itu masih bisa lah buat sabar dikit, nanti pas matang naik gitu. Karena saat itu Yamal keluar memang urgensi aja, kita nggak punya flank kanan, kita Kubarsi keluar, back kita juga lagi krisis saat itu. Tapi tiba-tiba mereka keluar berdua langsung keren mainnya. Walaupun nggak ada salahnya dicoba, tapi gue juga nggak buru-buru banget pengen ngelihat Draw ini bermain di Barcelona. Jadi menurut gue Draw harus sabar. Gue nggak tahu menurut kalian kayak gimana. Nah, yang menarik sekarang Ronald Araujo ya, dengan apa ya, jiwa keberaniannya ya, dengan kedewasaannya, dia mengatakan seperti itu untuk Barcelona. Kalau gue tidak ada di posisi yang penting di Barcelona, nggak apa-apa, kita negosiasi. Gue juga bersedia untuk meninggalkan Barcelona. Mungkin secara unit ya, di lini belakang itu Inigo Martinez dan Kubarsi masih jadi yang utama ya, dengan sistem Hansi Flick tentunya. Walaupun gue lihat Christensen bagus saat itu, Sergi Dominguez emang kurang sih ya, cuma ya masih ada di situ. Inigo, Kubarsi, Christensen, Ronald Araujo, kita punya 4 CB di situ. Cuma emang kalau setelah dipikir-pikir, siapa yang paling cocok main di sistem Hansi Flick? High risk football, Kubarsi dan Inigo. Ya, memang secara speed, secara power Araujo menang gitu. Cuma tanpa mendiskreditkan Araujo, secara IQ football itu kalah sama Kubarsi dan Inigo. Ya, Inigo yang mateng, timingnya pas, bola atas bagus, passingnya juga bagus, kadang dia jadi assist. Kubarsi orang yang mungkin kalau ada libero stopper, dia stoppernya nih, tukang hantam, tukang tabrak gitu. Walaupun kalau main lawan tim yang punya speed, yang running from behind, itu agak keteteran. Cuma secara unit, kalau Barcelona lagi melakukan ball position, mereka yang kepake gitu. Nah, Araujo ini posisi di Barcelona adalah ketika ada darurat, ada hal-hal yang darurat, urgensinya untuk bertahan, Araujo ini bagus gitu. Cuma kalau memang Barcelona lebih mengedepankan high risk football, offside trap, high defensive line, terus total football, tiki taka, ya high press di depan, ini agak susah buat Araujo. Takut naik telat, takut turun telat, takut markingnya bingung, awareness defense-nya kurang. Terus juga suka kadang ceroboh, ngambil sekali, kartu kuning, kartu merah. Di situ si Araujo. Ya, sekali lagi gue berterima kasih dengan statement Araujo seperti ini. Bukan berarti Araujo langsung pergi. Ya, berarti Barcelona jadi mempertimbangkan kembali. Karena kan kontrak baru diperpanjang, pasti ada bayaran penalti atau ada kerugian dari Barcelona. Ya, tapi dengan Araujo sikapnya seperti ini, itu statement banget sih. Gue seneng banget Araujo bilang kayak gini. Barcelona jadi mikir, pasti jadi ada pertimbangan lain dari Hansi Flick juga, pasti mau ada percobaan-percobaan baru. Jadi gue ngerasa kalaupun Araujo ya mau dijual, gue nggak tahu nih, bisa jadi di deadline Araujo keluar atau ditahan semusim, Araujo malah nggak kejual karena mainnya bagus. Nah, lu posisi yang mana tuh? Ya, itu kalau dari Ronald Araujo. Nah, sejauhnya kayak penampilan Joan Garcia ya masih, ya gue masih pengen lihat Bernal nanti di akhir-akhir di pramusim ini seperti apa Bernal, apakah udah bisa fit 100%, karena Rashford dikabarkan memang belum 100% kondisinya, balik masih ada cedera-cederanya, dan latihannya juga kemarin Rashford belum tambah bola. Jadi gue pengen lihat lagi Rashford, ya nggak main full nggak apa-apa, tapi coba kasih lihat Rashford, kasih lihat kita dengan dua sentuhan lu yang oke, Rashford Barcelona jalan lu nanti di musim ini. Oke.
Gitu. Nah, jadi nanti Barcelona berhadapan dengan Seoul itu mainnya sore ya kalau nggak salah, dan kalau lu yang nanya di mana nontonnya, itu di YouTube Barcelona yang tadinya premium berbayar, sekarang untuk pramusim mungkin buat kali ini aja bisa ditonton gratis di YouTube-nya Barcelona. Jadi lu live di situ ya. Buat di siaran tempat lain kayaknya ada di DAZN atau di OTT lain lah yang berbayar, tapi di YouTube-nya Barcelona itu gratis. Oke, itu aja, nanti kita bahas panjang lagi Barcelona. Saatnya sekarang kita bahas timnas. Gua mau ngasih pendapat dulu ya. Timnas kita kalah di final 1-0 lawan Vietnam. Lagi-lagi bola deflect melalui bola set piece, bola atas turun second ball, dan akhirnya berhasil di shoot tanpa pengawalan, tanpa penjagaan, bola meluncur ke gawang timnas Indonesia. Nah, jadi gua overall aja nih. Sebagai fans timnas, gua sedih. Ya pasti gue sedih, dan gue apresiasi buat teman-teman U23 ya, udah berjuang sejauh mungkin ya, sekuat tenaga. Gue apresiasi, walaupun memang buat gue sendiri kalau usia kelompok itu nggak juara sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau udah sampai final ya tanggung, dijuarain aja kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus buat gue ya. Kita bahas sebelum final, itu timnas mainnya tuh warnanya kelihatan. Atraktif football, kita mau ball position, lini tengah kita kuat, kita gempur terus, determinasi kita juga tinggi ya. Kadang waktu lawan Thailand sampai 120 menit masih pada lari. Dan ketika deadlock, pelatih Gerard Vandenberg ini punya opsi, dan opsinya dijalankan sehingga membuahkan hasil gol. Ya. Lawan Malaysia kita menang, lawan Malaysia walaupun kita imbang ya cukup oke gitu. Yang gue sayangkan adalah kenapa hal seperti ini terjadinya di final gitu. Kadang gue kalau kalah struggle di grup tuh nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah ke final banyak hal-hal yang janggal menurut gue. Ya, kalau kita bisa rekap, lawan Brunei menang banyak, oke, nggak hitungan. Lawan Malaysia kita memang agak kesulitan ketemu yang low block. Lawan Thailand, ya ketika low block itu kita punya solusi. Solusinya udah sering banget. Ya gue katakan, ketika lawan low block, ya kalau nggak kita main bola atas, kita incer deflect, atau kita shoot dari luar kotak penalti. Nggak cuma ngincer gol, kita ngincer deflect, second ballnya kita menangin. Ya, scrimmage-nya di situ kita optimalkan gitu. Kita jadi oportunis di lini kotak penalti lawan. Ya, kalau itu nggak bisa main bola atas, udah bener yang dilakukan oleh coach Vandenberg ketika berhadapan dengan Thailand. Ya, masukin back, taruh di garis pertahanan lawan, biar overload, ada pemain tinggi sehingga bola atas dan mendapatkan kesempatan dan akhirnya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Itu lawan Thailand kan. Ya, PR-nya adalah ketika lawan Thailand memang nggak ada pemain dari menit 1 sampai 60 orang yang menjadi support sistemnya si Jan Schreven. Jan Schreven ketika megang bola itu selalu sendiri. Flanknya kadang masih terlalu jauh. Ya, usahanya apa? Usahanya harus ada orang yang dekat dengan Jan Schreven. Jadi second striker, jadi attack midfield, atau jadi extra striker. Gunanya apa? Biar kita menang jumlah pemain. Biar Jan Schreven tahu ketika megang bola harus diapain. Kadang Jan Schreven megang bola yang ngambil 3 orang, teman kita pada nggak ada. Itu. Ya, lawan Thailand ketika Ferrari masuk, pemain back pada ke depan. Akhirnya apa yang dilakukan? Bola atas terjadi. Kita memanfaatkan Maulana di situ, kita memanfaatkan sebelah kiri Hanan yang lebih mobile di situ. Itu terjadi dan akhirnya berbuah gol. Sekarang kita bahas ke final. Ini yang buat gue agak menjadi pertanyaan ya. Gue nggak bilang janggal tapi menjadi pertanyaan. Yang pertama, kita selalu menyerang dari sisi kiri. Ya, selalu menyerang dari sisi kiri. Kadang long pass yang udah 3 kali gagal, nggak berhasil dikontrol sama Misa dan satu lagi Hanan, atau ada satu lagi, gue lupa namanya. Kita selalu mencoba long pass bola daerah yang udah 3 kali gagal, ke-4 kali gagal, itu masih dicoba terus. Dan hasilnya tidak membuahkan hasil.
Kita nggak pernah, jarang sekali kita melakukan serangan dari lini sebelah kanan. Gue nggak tahu kenapa itu. Bahkan ketika Vietnam udah mencetak gol, di babak kedua pergantiannya itu gue ngerasa agak telat sih dikit. Ya, pergantian agak telat, dan ketika kayak Kadek udah mulai maju, udah mulai ada orang-orang yang sejajar dengan Jan Schreven, malah kita main short pass di areal pertahanan kita. Malah kita bola-bola paralel, ya mungkin bola-bola diagonal yang rentan kepotong, itu terus yang dilakukan. Kita nggak mencoba ketika kita berhadapan dengan Thailand. Itu pertanyaan gue satu. Ya, ketika udah deadlock, banyak jurus-jurus yang udah ketebak, kenapa nggak kita mencoba seperti lawan Thailand? Short pass ya kan, aliran bola sirkulasinya di situ-situ aja. Kenapa nggak dicoba jajal bola atas? Ya, second ballnya kita usahakan optimalin di lini depan, jadi oportunis di kotak penalti lawan. Itunya nggak ada. Pertanyaan gue yang kedua, ketika Ahmad Maulana masuk, kenapa jarang sekali bola diberikan kepada Ahmad Maulana? Kalau kita lihat sendiri dari pertandingan pertama sampai semifinal, ini impresif banget. Ini orang yang bisa meliak-liuk, orang yang bisa berhadapan 1 lawan 1, bahkan gocek melewati 1-2 pemain. Kenapa gak dimaksimalkan 11 itu? Kiri lagi. Umpan kurang akurat, kiri lagi, kepotong, kiri lagi, kena counter attack. Sementara kalau bukan dari kiri pun gak ada bola yang jatuh, jarang banget bola yang jatuh ke kotak penalti lawan. Yang mengharapkan kita second ball, scrimmage, bola deflect, itu gak ada. Shoot dari luar kotak penalti itu, aduh lu bisa itu gak berapa tadi? Yang kedua, yang berikutnya pertanyaan gua, Arkan Fikri ini kondisinya seperti apa? Gue bakal mengamini kalau dia cedera dan dipaksakan untuk main. Kenapa? Kalau dia cedera dan dipaksakan untuk main di menit akhir, itu sangat wajar. Tapi kalau dia sehat, kenapa gak dari awal? Kenapa gak dari awal babak kedua? Kenapa gak dari awal babak kedua? Toh kelihatannya seger-seger, ya gue gak tahu sih ya apa yang terjadi. Cuma ya jadi pertanyaan aja menurut gue, kenapa gak melakukan seperti lawan Thailand, yang mana itu adalah opsi ketika lawan low block dan bertahan udah deep banget dah defense-nya. Berikutnya, kenapa bola jarang banget melalui kaki Ahmad Maulana nih, yang mana pertandingan demi pertandingan sebelumnya Ahmad Maulana impresif. 1 lawan 1 melewati 2-3 pemain dia bisa. Ya, create chance lah dia bisa lah minimal. Kenapa gak lewat situ? Yang berikutnya, Arkan kalau emang sehat kenapa gak dari babak kedua, awal di babak kedua? Pergantiannya juga agak jauh tuh, menit berapa tuh setelah babak kedua baru ada pergantian di menit, gak langsung gitu. Malah ketika babak kedua determinasinya tuh malah menurun. Ya, kita kayak gak nyari gol, kita malah kayak Malaysia saat lawan Indonesia. Itu yang sangat gue, dan yang gue sangat sayangkan lagi, kenapa ini terjadinya di final. Udah itu aja, selebihnya gue apresiasi, gue dukung timnas, keren banget mainnya. Tapi ya, kenapa di final? Itu ya, itu yang sangat gue sayangkan ya, kenapa ini terjadinya di final gitu loh. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini kok pakemnya ganti-ganti nih, kita gak punya backbone-nya, kita gak punya winning timnya, selalu ada rotasi gitu. Ya mungkin dengan TC yang gak terlalu banyak, dengan friendly match yang gak terlalu banyak, pelatih juga ngelihatnya di dalam latihan nih, siapa yang lebih optimal, siapa yang lebih siap, itu yang diambil. Kenapa di final? Ya Allah, udah nggak apa-apa lah, gue ya segini aja, gue bisa menumpah ruahkan kritik pikiran sepak bola gue dan ya unek-unek gue mungkin. Selebihnya gue support, terima kasih telah memberikan permainan yang luar biasa sejauh ini. Kita jadi melihat beberapa pemain yang sangat prospek nih untuk naik ke senior. Gerbang-gerbang ke senior udah terbuka banget. Terima kasih teman-teman yang udah berjuang. Terima kasih Coach Gerard Van den Berg. Terima kasih
official semuanya yang ada di situ. Keren kalian, keren luar biasa. Respect. Nah, sekarang pertanyaannya singkat aja, kenapa Vietnam keren? Gue udah bahas di YouTube-nya Mei Super Soccer pas lagi live dan jadi super pandit di situ. Kenapa Vietnam ini keren di usia kelompok ya, terutama ya? Karena Vietnam ini konsisten dan sabar. Ya. Dia konsisten nih mengoptimalkan youth development, pembinaan usia dini ya. Konsistennya itu dia banyak nih mengembangkan bakat pemain usia muda dan menjalin kerjasama yang menurut gua bakal menjadi ilmu yang bisa diserap untuk pemain-pemain di Vietnam. Dia bekerja sama dengan Arsenal, ya mungkin itu buat ngambil nilai-nilai Eropanya di situ dengan Arsenal. Lalu dia bekerja sama dengan GMG, ya itu dari sepak bola tanah Afrika, ya ada Gambia, ada Mali, ya banyak lah. Itu buat ngambil fisiknya di situ. Dan dia juga bekerja sama dengan sepak bola Asia, Qatar, bagaimana cara infrastruktur, mungkin dia belajar di Qatar gitu. Dan itu konsisten dilakukan dan sabar terhadap gempuran. Mungkin netizen Vietnam juga pengen trofi, pengen lebih baik lagi, tapi dia sabar dengan gempuran, apalagi dengan pergantian pelatih yang nggak terlalu cepat dan terlalu banyak. Itu juga membuahkan hasil yang optimal gitu. Ya dari sebelumnya ya, dari Park pelatih dari Korut ini itu sistemnya udah kelihatan, sekarang dilanjutkan dengan pelatih yang sekarang itu juga udah terjalin. Jadi kerjasamanya bagus dan rata-rata pemain U23 Vietnam ini usianya tuh 18-19an dan mereka adalah pemain-pemain yang bermain reguler di Vietnam League. Ya, kalaupun mereka bukan bermain di Vietnam League, dia tuh udah di-abort ke Jepang, udah di-abort ke Vietnam. Jadi ya udah kelihatan gimana tenangnya, gimana cara dia melakukan hal-hal yang bukan teknis doang, yang non teknis. Jadi ya emang Vietnam lebih proper secara youth development menurut gue itu yang bikin Vietnam bahkan lebih dari Thailand sekarang itu menurut gue ya. Jadi itu aja tadi, Barcelona udah, timnas udah. Sekali lagi terima kasih ya Garuda Muda, official pelatih dan seluruh jajaran sudah berjuang ya. Semoga nanti bakal ada penyisian Piala Asia dan dari SEA Games ya raih prestasi sejauh mungkin lah. Itu aja dari gua. Hafiz pamit. Jangan lupa nonton Super Pandit di Mei Super Soccer, live reaction di Mei Super Soccer dan Dance TV. Ada gue sebagai host dan bintang tamu, entah pemain, pelatih atau orang-orang yang kredibel di bagian sepak bola. Dan juga jangan lupa nonton film gua Tiba-tiba Setan, Sumur Jiwo, dan Banyak Anak Banyak Rezeki di bioskop kesayangan kalian. Terima kasih, Famos. Dan jangan lupa kalau buat kalian, gue mau bikin apa ya, kayak sayembara atau giveaway apa kali ya, yang mau motong klip gue terus diposting di TikTok, yang paling FYP nanti gue kasih sesuatu lah ya. Terima kasih, Famos.